Karya sastra adalah cermin yang merefleksikan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Mempelajari karya sastra berarti mempelajari kehidupan dan kemanusiaan, di samping meningkatkan kemampuan berbahasa. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali peristiwa yang memberikan kesan yang mendalam, baik bagi yang mengalaminya maupun bagi orang lain. Tidak jarang peristiwa yang mengesankan itu kemudian ditulis menjadi sebuah cerita pendek. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra di samping puisi, prosa lirik, novel, ataupun drama. Melalui pembelajaran cerita pendek, kita belajar menafsirkan, mengapresiasi, mengevaluasi, dan mencipta cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam kajian Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita mengkaji cerpen dari aspek struktur retorikanya. Mari kita awali kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Cerpen adalah sebuah cerita yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Secara khusus dalam struktur retorika, yakni adanya konflik atau masalah atau krisis peristiwa dan resolusi. Adanya konflik dan resolusi inilah yang membedakan cerpen dengan teks rikan atau teks pengalaman nyata. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga ke renungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Tentunya peristiwa keseharian itu tidak disajikan secara lugas, tetapi melalui kontemplasi atau perenungan dan distilisasi, terutama pada aspek kebahasaannya. Ini perlu saya sampaikan karena banyak yang bertanya, bolehkah tema cerpen diambil dari pengalaman nyata? Saya katakan boleh, asal pengalaman nyata itu tidak disajikan secara lugas, tetapi dalam struktur retorikanya harus ada konflik dan resolusi, serta memperhatikan aspek keindahan bahasanya. Di samping itu, pengalaman nyata yang dicerpenkan hendaknya mengandung nilai-nilai kehidupan seperti nilai kejujuran, religiusitas, patriotisme, dan sebagainya. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita dan sekaligus membedakannya dengan teks cerita pengalaman nyata. Cerita yang disampaikan relatif pendek, satu peristiwa dengan 2 atau 3 tokoh. Alurnya alur tunggal, tidak ada digresi atau penyimpangan alur, pencabangan alur.
Struktur teks cerpen terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah bagian yang menciptakan gambaran visual latar, waktu, dan atmosfer atau suasana. Pada bagian ini juga dikenalkan tokoh, karakter tokoh baik fisik maupun psikisnya, dan arah menuju komplikasi, yaitu potensi timbulnya konflik. Bagian kedua adalah rangkaian peristiwa. Bagian ini menampilkan permasalahan yang menimbulkan konflik. Permasalahan yang menimbulkan konflik ini ditampilkan melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga oleh pembaca. Rangkaian peristiwa yang tak terduga ini ditampilkan oleh pengarang untuk memberikan suspense atau kejutan agar cerita jadi menarik. Ketika pembaca menduga bahwa cerita akan diarahkan ke utara, pengarang membelokkannya ke kiri atau ke kanan. Misalnya dalam cerpen Pohon Keramat, ketika pengarang menggambarkan keangkeran Gunung Beser, bisa saja pembaca menduga bahwa kisah selanjutnya adalah terjadinya peristiwa-peristiwa gaib, misterius, tragis, dan menakutkan. Tetapi ternyata pengarang justru menceritakan kedamaian sebuah kampung di kaki Gunung Beser. Bagian ketiga dalam struktur teks cerpen adalah komplikasi, yaitu bagian dalam cerpen yang berupa kejadian yang bergerak seputar konflik yang dihubungkan secara sebab dan akibat dan mempertajam konflik atau memperumit permasalahan hingga mencapai puncak ketegangan atau klimaks. Pergerakan cerita ini memengaruhi latar, baik tempat, waktu, dan suasana, serta karakter. Terjadinya perubahan latar, misalnya perpindahan tempat, suasana menjadi semakin kacau, dan waktu bergerak menurut kronologi peristiwa. Karakter tokoh terlihat makin jelas pada struktur komplikasi ini dan menggambarkan plot cerita. Tokoh utama mengarah pada solusi. Artinya tokoh utama berusaha menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya hingga memperoleh penyelesaian. Bagian keempat, resolusi, yaitu bagian yang menyajikan solusi untuk masalah yang dihadapi tokoh, serta berakhirnya konflik yang dihadapi tokoh. Pada bagian resolusi ini, ada kalanya terdapat koda atau ekor cerita yang berisi amanat atau pesan moral yang dimasukkan dalam cerita. Berikut adalah contoh identifikasi struktur cerpen Pohon Keramat. Bagian orientasi Pohon Keramat
berisi gambaran visual latar, waktu, dan atmosfer Gunung Beser. Bagian ini diawali dengan kalimat, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak terlalu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Bagian rangkaian peristiwa berisi permasalahan yang menimbulkan konflik, yaitu karisma Gunung Beser. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Bagian rangkaian peristiwa ini diawali dengan kalimat, sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Bagian ketiga berisi tentang pergerakan cerita seputar konflik hingga konflik mencapai klimaks. Mulai terusiknya kedamaian kampung hingga pembukaan Gunung Beser yang menyebabkan hilangnya persahabatan alam dengan kampung. Bagian komplikasi dalam cerpen Pohon Keramat ini diawali dengan kalimat, kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota kecamatan dan kota kabupaten diperlebar dan diaspal. Bagian resolusi berisi tentang berakhirnya konflik yang dihadapi tokoh, yaitu terjadinya kekeringan dan banjir yang menenggelamkan kampung. Kalimat yang mengawali bagian resolusi ini adalah perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika El Nino tiba. Pada bagian resolusi cerpen Pohon Keramat juga terdapat koda, yaitu ekor cerita yang berisi amanat bahwa kita harus bersahabat dengan alam. Kalimat yang mengawali bagian koda yaitu, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang terjadi. Nah, kiranya demikian sedikit kajian struktur cerpen. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.